Wah selesai sembahyang. Kanggo apa ndek itu salam-salaman? Kanggo, karena sholat sembahyang wah selesai. Sini nak kanggo sini masih sembahyang ya bersalam-salaman. Ini nggih. Baca niat sini bid'ah. Karena menambah-nambah ibadah. Piran terbaca niat sebelum sholat apa di dalam sholat? Sebelum sholat. Sebelum sholat jangankan kita baca niat, minum, mangan, kanggo. Karena nek naman mulai waktu sembahyang. Tinggi. Jadi yang namanya menambah, yang namanya bid'ah itu ketika tidak ada dalil syar'i, itu disebut sebagai bid'ah. Segala sesuatu yang tidak punya landasan dalil syar'i disebut bid'ah. Dalil syar'i itu apa? Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, dan qiyas. Itu dalil. Jadi dalil sini bukan Quran dan hadis saja, tapi Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Hukum itu ada 5, ada wajib, mubah, mandub, makruh, dan haram. Jadi bukan bid'ah dan sunnah saja. Hukum sini luwe. Apa pembelaannya dengan salafis ini? Hal-hal yang sifatnya duniawi tidak termasuk bid'ah. Dia disebut sebagai wasilah. Misalnya Nabi zaman lain ngadu onte, itu ngadu honda. Nah, itu tidak bid'ah kata mereka. Kenapa? Karena itu wasilah. Masa honda wasilah kemudian zikir bid'ah? Kan aneh. Masa tahlil bid'ah, honda nek bid'ah? Kenapa honda sini wasilah? Meskipun wasilah mun tetaik honda apa tetap terbaca doa? Tetap. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tetap baca doa. Apakah Nabi laik baca doa pas netaik honda? Arah honda zaman Nabi? Enak. Apa nekadu Nabi? Onta. Nabi ngadu onta sebagai kendaraan. Nah zaman sekarang apa sih tekadu kendaraan? Sepeda motor. Maka dikiaskan. Meskipun Nabi ndek nawah taik motor, ndek nawah taik Honda, tetapi dikiaskan naik kendaraan baca doa. Maka ndek selapu hal-hal sih baru sih ini bid'ah. Selama ada dalilnya. Nah, salah satu dalil misalnya ijma' ulama. Apa contohnya ijma' ulama? Contohnya ijma' para sahabat. Apa hasilnya ijma' para sahabat? Salat tarawih berjamaah. Coba depete lek Quran ara apa ndek kata tarawih. Pete lek hadis ara apa ndek lafaz tarawih. Munara hebat wah situ. Pete selapuk kitab hadis ara apa ndek kata tarawih. Ara apa ndek? Dek nara. Saya si Mia istilah tarawih sini para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Kenapa disebut sebagai tarawih? Karena yelue istirahatna sembahyang. Disebutlah salat tarawih. Apakah ada salat tarawih dalam Quran dinara? Paling ara aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Atau ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu pun tidak berbicara tentang salat tarawih. Maka salat tarawih itu ijma' sahabat. Sepakat para sahabat, sepakat para ulama tarawih itu ada landasan syariatnya. Sepakat hukumnya sunnah. Ketika berbicara jumlah rakaat, di situ mulai ada ikhtilaf. Boleh apa enggak ikhtilaf? Boleh. Karena ikhtilaf didasarkan pemahaman yang berbeda. Apalagi contoh ijma' mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf yang satu. Lek zaman Nabi,
Quran sini tidak dalam bentuk mushaf yang bisa dibaca. Mulai dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an atas saran dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dikumpulkan jadi satu, disimpan oleh saudari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disimpan. Lalu kemudian Islam tersebar ke seluruh penjuru, muncul cara membaca yang berbeda. Maka berpikirlah para sahabat supaya cara membaca yang berbeda ini tidak menimbulkan perkelahian, tidak menimbulkan peperangan. Ayo kita ciptakan satu bacaan, satu mushaf yang dipakai di semua tempat. Dan itu terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu. Dikumpulkanlah menjadi mushaf Utsman. Apakah mushaf sini bid'ah? Bid'ah apa ndek? Kan dek narak le zaman Nabi. Itu ijma' sahabat. Pada masa Utsman, salat Jumat ditambah azannya menjadi 2 kali. Azan pertama untuk memanggil orang naik di masjid. Azan kedua sebagai pertanda mulai waktu salat. Kenapa mesti ditambah 2 azan zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an? Karena umat Islam saya luwek jumlah. Semakin banyak jumlahnya umat Islam sini, semakin banyak masalahnya, semakin banyak jenisnya sini. Maka untuk mengatasi itu salat Jumat ditambah azannya menjadi 2 kali. Tinggi. Nah, sampaikanlah yang seperti ini. Dengan salafi, wahabi, dengan sunnah merasa dirinya benar, sampaikan ini pendapat kami, dan adapun yang lain silahkan dengan pendapat yang lain. Selesai urusan. Dek ribut itu. Tapi yang mereka sampaikan, ini pendapat Nabi, ini kata Nabi, ini hadis. Mana yang kita ikuti, hadis apa Tuan Guru? Ribut itu. Karena yang namanya mengikuti manhaj salaf itu bukan hanya berpegang kepada Quran dan hadis saja. Yang disebut sebagai manhaj salaf, kita mengikuti cara ulama di dalam menafsirkan Al-Quran, di dalam menafsirkan hadis. Jadi orang-orang salafi sini, tokoh-tokohnya rata-rata memang bermasalah. Ada yang disebut sebagai Nasiruddin Albani, ada yang disebut Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh bin Baz, Jawas. Coba kita muana ni. Nenek ngadu dalil, nenek ngadu apa? Kita muana, apakah mendatangkan ketentraman hati apa tidak? Cara dia menyampaikan apakah menenteramkan hati atau tidak? Matanya melotot, bicaranya kasar, menyebut kita sebagai orang-orang bid'ah. Apakah seperti itu cara kita berdakwah? Tapi para ulama zaman dulunya, seperti Nasiruddin Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz juga sering bermasalah dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga coba badak dengan Arab apa ndek jamaah marakit si milu Wahabi sini. Badak dengan badak batur-batur sini. Ini kelompok sini ndekna jelas. Ndekna jelas. Tujuannya mengikuti Nabi, tetapi cara berdakwahnya tidak seperti dakwahnya Nabi. Yang menjadi cara dakwah Nabi adalah mengedepankan akhlak. Innama bu'itsu liutammima
makarimal akhlak, akhlak yang diutamakan bukan cara berpakaian. Seakan-akan munara ustad ngadu jas, ngadu kereng berarti ndek nesunnah sini. Mundek na ngadu gamis ja bid'ah doang wah ini. Apakah seperti itu cara kita beragama? Badak batur-batur di sini. Kelompok sunnah, kelompok salafi, kelompok sini ini jelas sanadna. Oh ini ya salah, berarti tuan guru sini. Ya miak-miak aurat, ya miak-miak maulid. Coba renungkan, bandingkan ustadz salafi dengan al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Mbesi lebih alim. Kira-kira mbesi lebih alim. Dengan sini sih mun ngaji qala Allah Ta'ala. Wah, tidak perlu seperti itu. Harus nara ain qala Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Seakan-akan ia paling fasih. Coba bandingkan ustadz salafi sini dengan al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad yang membuat al-auradul marakiyah. Mbesi lebih alim. Wah ukuran lagi. Mbesi lebih tahu agama. Ini kan baru kemarin sore belajar agama dengan sini. Badak generasi muda selaput jamaah sini. Atikna tahu bagaimana perjuangan al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menyampaikan agama sini. Ya lalu tipak sembalun, tipak bayan. Ngombe cara dakwah jauh kereng. Jauh kereng mukena. Atik namanya sembahyang dengan sini. Kadang-kadang milu ya kita gamelan sini. Coba salin berem sini. Ngadu kupi. Pelan-pelan mendakwahkan Islam. Coba bayangkan beliau datang ke Sembalun tipe-tipe ini bid'ah selapukna sini. Tamanang neraka selapukna sini. Marah apa angkun jamaah sini coba. Tapi beliau berdakwah ke sana membawa akhlak, membawa hikmah. Yang penting dengan sini milih sembahyang. Jauh ia mukena, jauh ia kereng. Tuan Guru milih itu sembahyang lagu ni narak kereng, beang na kereng. Milih itu sembahyang lagu ni narak mukena, beang na mukena. Atik na milih sembahyang. Coba badak. Jamaah si wah pindah tipe Wahabi. Mbesi lebih alim. Mbesi lebih alim. Yang ngajak-ngajak. Maka yang disampaikan oleh orang-orang salafi, sampaikan bahwa mereka itu menyampaikan kalimatul haq urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi disampaikan untuk niat yang batil. Seperti orang yang mau membersihkan aula sini dengan air yang kotor. Niatnya wah betul, lagu caranya salah. Hasilnya juga akan sia-sia. Jangan mudah terpesona dan terpukau dengan kata-kata ustadz-ustadz sini. Ini tinggi. Ketika ada yang syubhat, tanyakan. Ketika ada yang bermasalah, musyawarahkan. Ini jak teduk-teduk yang ngaji tipak bagainya ke. Ini baru ustadz nih. Selapuk soal bau ngejawab. Semua soal bisa dijawab. Padahal ada pesan di dalam agama. Dendek becat-becat berfatwa. Kan wah itu ngaji bidayatul hidayah. Apa ciri-cirinya orang yang menuntut ilmu lillahi ta'ala? La yakunu musari'an anil fatwa. Tidak cepat-cepat berfatwa.
Kadang belum selesai pertanyaan, wah harap jawaban dengan sini. Dek tekanggo becat-becat berfatwa. Tinggi. Coba beketuan Pak batur-batur ke sini nggih, jamaah-jamaah yang sudah mulai ikut Wahabi, ikut Salafi, ikut Sunnah sini. Apa sih yang diajarkan di sana sini? Apakah kita diajarkan untuk hidup rukun, hidup bertetangga yang baik, menghormati pemahaman yang berbeda? Apakah itu yang diajarkan? Atau kita diajarkan untuk ini semua bid'ah ini, harus kita arahkan supaya tidak bid'ah? Seakan-akan itu selaput di sini ndak tahu dalil. Ini salah dengan maka semakin larang maulid, semakin belik adang maulid sini. Semakin larang tahlil, semakin belik itu tahlil. Dendek kalah Pak dengan sini. Kadang itu kalah itu Pak dengan Salafi Wahabi sini. Dia lebih pede, lebih percaya diri, padahal dia belok. Dendek kita kalah Pak dengan si belok sini. Ia lebih pede, lebih percaya diri dari kita. Sampaikan beragama mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Mengikuti Quran dan hadis ada caranya. Dengan apa? Mengikuti penafsiran pendapat ulama. Mengikuti pendapat ulama, belajar kepada para ulama disebut bermazhab. Selesai. Di dalam akidah, dalam menafsirkan ayat-ayat yang membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang hal-hal yang gaib, yang sifatnya sam'iyat, kita menghindari menafsirkan dengan tafsiran yang bisa merusak akidah. Kalau ada yang kita tidak pahami maknanya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala makna. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Jangan kita maknai Allah taala punya wajah. Karena itu bisa merusak, bisa tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kembalikan maknanya kepada Allah. Begitupun dalam bermuamalah, jangan kita lebih mengutamakan penampilan luar daripada penampilan di dalam kita. Ini jak luwe jamaah marak kita limat wah ngadu cadar. Arab pandai. Ngadu cadar seakan-akan ia doang paling islami. Coba beketuan bareng dengan si ngadu cadar sini. Cadar itu hukumnya apa? Mau jawab cadar wajib berarti selapu dengan nina si dek ngadu cadar salah. Tentu apa ndik? Mun yang ngadu cadar, kemudian kita bertanya apa hukumnya cadar? Wajib berarti dengan nina si dek ngadu cadar tama nang neraka karena menyalahi yang wajib. Tentu apa ndik? Kalau dia jawab sunnah, kedudukannya di mana? Apakah sunnah yang khusus bagi istri Nabi atau sunnah yang berlaku umum untuk semua umat Islam? Karena ada yang dilakukan oleh Nabi dan tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Contoh, menikah lebih dari 4. Apakah sunnah apa wajib? Pira senina Nabi? Tapi itu hanya berlaku untuk Nabi. Bagi kita batasannya 4. Artinya apa? Ndekna selapu hal yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti. Karena ada yang khusus kedudukannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun cadar, jamak-jamak beragama sini. Maka Syekh Ali Jum'ah, seorang Syekh Azhar, menyebut orang Salafi dan Wahabi sini sebagai al-mutasyaddidun, orang-orang ekstremis yang terlalu ekstrim dalam beragama. Beragama dengan sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Tasbih, ngadu biji tasbih, bid'ah. Coba.
Biji tasbih bid'ah. Padahal apa fungsi biji tasbih sini? Menghitung doa. Lagu bid'ah. Karena ninarak le zaman Nabi. Anta doang ninarak zaman Nabi kan. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini kinggih yang sampaikan pesan bahwa yang namanya beragama itu ada caranya. Tidak bisa kita mengambil Quran, baca, langsung kita pahami, langsung kita amalkan. Baca Quran, baca hadis harus belajar kepada guru, belajar kepada ustaz, belajar kepada tuan guru. Kalau kurang puas silahkan belajar ke yang lain, tapi jangan saling menyalahkan. Karena perbedaan pendapat ini dalam Islam adalah hal yang biasa. Adanya mazhab-mazhab itu sebagai pilihan. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, pilihan. Artinya apa? Pendapat-pendapat ulama mempermudah kita di dalam beragama. Coba berketuan bareng dengan salafis ini. Apa mazhab Anda? Apa mazhab kelompok Anda? Kita tidak bermazhab. Kita langsung mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bohong. Bohong. Bada ya. Apa bahasa itu nih bohong ini? Lekak. Lekak. Karena mereka mendasarkan ibadahnya pada hadis yang sahih. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mensahihkan hadis itu? Yang mensahihkan Imam Bukhari. Itu namanya bermazhab. Bermazhab kepada Imam Bukhari. Bukan berarti tidak bermazhab. Paham gini? Dengan salafis ini mengaku tidak bermazhab, tapi dia secara tidak sadar bermazhab kepada Imam Bukhari. Karena yang mensahihkan hadis salah satunya Imam Bukhari dengan kitab Sahih Bukhari. Maka mereka sebenarnya bermazhab kepada Sahih Bukhari. Lagu ndek nepah. Jadi sahihnya hadis itu juga pendapat ulama. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Bagaimana kalau ada hadis yang tingkatannya sahih tapi tidak ada dalam Bukhari dan Muslim? Apakah boleh kita beramal dengan hadis itu? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu pendapat ulama, berbeda-beda pendapat. Hal yang biasa. Tinggi. Maka untuk para guru, para tokoh masyarakat, ketika pulang ke wilayahnya masing-masing, sampaikan kepada jamaah bahwa kita sudah punya jamaah, kita sudah punya rumah, kita rawat rumah ini bersama-sama. Jangan kita lihat rumah orang lebih bagus dari rumah kita, pindah kita ke rumah yang lain. Tapi rumah kita ini rumah bersama. Kita rawat bersama-sama. Kita menjadi jamaah karena kita sama-sama memiliki guru yang sama. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Kalau ada keraguan dalam hati tentang aurat misalnya, coba bayangkan dalam hati, lebih alim ustadz sayaran ini. Mbesik lebih alim ustadz sini timbang Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Hilang keraguan. Mundek de paham kisah tentang Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, berketuan bareng dengan si Toa sini. Dengan Toa tu sini. Bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana alim dan fakihnya beliau dalam agama. Bagaimana beliau berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa Arab. Denarak bandingannya dengan ustadz sini bareng Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Ini wah jari dalil ta.
Iki mun dalil-dalil si lain jak luwe. Lagu ini wah jari dalil ta ita jamaah marakit taklimat tuan guru ta ara. Bandingkan dengan ustad-ustad na sini lebih alim. Sedangkan dalam dakwahnya saja tidak bisa menghindari kata-kata yang menyakiti hati sesama muslim. Apa ongkatnya dengan sini? Kuburan apa? Ya Allah. Ini kan bukan dakwah. Nejak kita besiat ini. Tinggi. Maka itu jamaah marakit taklimat juga di dalam berdakwah kita menahan diri. Tinggi. Sampaikan hal-hal yang baik, sampaikan kebenaran itu juga dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik. Tidak perlu kita mengikuti gaya-gaya kelompok-kelompok sini. Karena memang tidak ada yang bisa mereka sampaikan. Kalau tidak ada yang bisa disampaikan, maka isinya adalah membicarakan amalan-amalan orang lain. Maulid, Isra Mi'raj, tahlil ini doang jadi pembahasan. Karena memang darah bahan. Karena darah bahan, amalan dengan jadi pembicaraan. Tinggi. Maka kita pelan-pelan dalam belajar agama sini. Namanya memahami agama tidak ada yang instan. Dalam satu malam langsung memahami semua ilmu. Dalam satu bulan memahami semua kitab. Pelan-pelan. Itu yang jadi pertimbangan tiang kenapa pengajian rutin dulu. Baru kita kemudian membicarakan tentang pesantren. Baru kita membicarakan tentang pengajian-pengajian yang rutin yang lain. Takhasus dalam kitab-kitab yang lain. Kita mulai dari yang ringan dulu. Bidayatul Hidayah sini kitab yang paling ringan. Karena bicara tentang adab-adab. Bicara tentang doa-doa. Dalam pengajian kemarin juga sudah dibahas dalam Bidayatul Hidayah. Bagaimana hukumnya beramal dengan hadis doib? Boleh apa tidak? Boleh selama hadis itu tidak berbicara tentang halal dan haram. Selama hadis itu tidak berbicara tentang apa yang berkaitan dengan syariat. Selama hadis itu hanya bicara tentang fadailul amal atau kelebihan-kelebihan amal, maka boleh beramal dengan hadis. Nah kemarin terakhir tiang melihat dia menghina Imam Ghazali yang mengarang kitab ini. Dengan mengatakan Imam Ghazali tidak paham hadis. Imam Ghazali banyak hadis dhaifnya. Coba tanya dengan sini. Sudah baca kitabnya belum? Sudah mengkaji kitabnya belum? Kalau belum dendek luwek raos. Ini. Mun dekna paham baca kitab, teduk. Ini jak keliling Imam Ghazali sini sesat. Imam Ghazali dekna paham hadis. Nah pada ilmu sini. Coba dudukkan Imam Ghazali. Dudukkan Ustadz sini. Mbesi lebih alim. Imam Ghazali diberikan gelar Hujjatul Islam. Apa artinya Hujjatul Islam? Ketika umat Islam diserang dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Diserang dengan pemikiran-pemikiran Romawi. Dengan pemikiran filsafat. Imam Ghazali berdiri sebagai Hujjatul Islam, membela pemikiran-pemikiran Islam. Membersihkan Islam dari pemikiran-pemikiran filsafat. Beliau juga mengarang kitab Tahafutul Falasifah. Kerancuan-kerancuan para filosof untuk membela dan memurnikan Islam. Beliau juga mengarang kitab Al-Munqidh Minad Dhalal untuk membersihkan Islam dari syubhat-syubhat pemikiran kalam. Dudukkan Imam Ghazali, dudukkan Ustadz sini, kira-kira mbesi lebih alim. Jangan baca kitab Bidayatul Hidayah, jangan baca kitab Ihya Ulumuddin. Di dalamnya banyak hadis dhaif. Hadis dhaif sepakat para ahli hadis boleh digunakan untuk beramal. Syaratnya dua, dhaifnya tidak terlalu ekstrim. Yang kedua, tidak keluar dari hukum asal. Contoh, kemarin kita bahas tentang doa
berwudu, membasuh wajah ada doanya, membasuh tangan ada doanya. Apakah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Imam Nawawi, tidak disandarkan kepada Nabi, tapi disandarkan kepada para salafus soleh. Jadi apa hukumnya membaca doa pada saat berwudu? Hadisnya dhaif. Tetapi karena keumuman hukum doa adalah boleh, maka boleh membaca doa. Hukum asal doa apa? Apa hukum asal doa? Jadi dendek baru membaca kitab, oh ini dhaif hadis nih. Jangan beramal dengan hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif selama tidak terlalu parah dhaifnya, dan yang kedua tidak bertentangan dengan hukum asal. Dan ketika hadis itu bicara tentang halal dan haram, maka itu yang kita tinggalkan. Kalau dia bicara tentang fadailul amal, tentang kelebihan keutamaan amal, boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Jangankan Tuan Guru, Imam Ghazali, ya Allah, lebih naik lagi salafus soleh. Imam Syafi'i dikatakan bertaubat dari mazhab kembali ke manhaj salaf. Bagaimana beliau mau kembali ke manhaj salaf? Beliau itu orang salaf karena beliau hidup pada masa salafus soleh. Maka dendek ragu bermazhab. Kita bermazhab itu karena memang kita bodoh. Kita mengakui diri kita bodoh, tidak paham Quran, tidak paham hadis, kita mengikuti ulama. Mengikuti ulama namanya bermazhab. Dendek ragu baca aurat. Auradul Marakiyah itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, dan sisanya adalah syair sebagai doa. Jadi dengan si dekna kangguan aurat sini karena sebab ia dekna wah baca aurat, karena sebab dekna paham apa isi dari Auradul Marakiyah. Coba na baca Auradul Marakiyah, luar biasa. Luar biasa. Yang sering tiang kutip, wabil ulumi ma'al a'mali rabbir zuqa tullabaha walladina fiha qad akhlas. Itu doa kepada seluruh jamaah Marakit Taklimat yang ikhlas membangun Marakit. Semoga Allah berikan ia rizki yang melimpah. Coba. Terus kita baca bilang kelem. Kita mendoakan, saling mendoakan sesama jamaah Marakit Taklimat. Artinya semakin luas rizkinya, semakin lapang hidupnya. Jadi ya munarak jamaah-jamaah Marakit Taklimat yang masih ragu, menuah kadung gabung salafi ja alur, berarti kan memang kecenderungan hati dan pilihan hati. Sedangkan urusan hati hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi yang jelas tiang berharap jamaah Marakit Taklimat tidak berdakwah seperti cara mereka berdakwah, tidak menyampaikan kebenaran sebagaimana cara mereka menyampaikan dakwahnya. Kita tetap semua jamaah Marakit Taklimat mengutamakan adab, mengutamakan akhlak kita. Kepada siapapun yang berbeda dengan kita, kita tetap beradab dan kita tetap berakhlak. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kita tanamkan kebencian kepada kelompok lain, maka itulah yang akan datang kembali kepada kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kita umur yang panjang, yang manfaat, dan menjadikan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh, salehah, dan menjadikan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.